Sering gak sih kamu maksa-maksa sesuatu? Nah sebenarnya maksa-maksa itu enggak banget loh. Kadang-kadang malah bikin masalah buat dirimu sendiri. Iya kan? Kamu termasuk yang suka maksa-maksa nggak? Kalau iya, coba deh stop dari sekarang. Ada beberapa hal yang bisa kamu dapetin kalau terlalu maksa sesuatu. Penjelasannya ada di video ini. Yang pertama, kebahagiaan yang kamu peroleh hanyalah sementara. Ingat, kalau kita terlalu berlebihan, itu nggak baik. Nah, kayak pas kita maksa-maksa sesuatu. Kebahagiaan yang kita dapetin cuma sebentar aja. Cobain buat lebih realistis saja dalam ngadepin hidup. Terkadang, kita mesti bisa terima kenyataan kalau ada hal-hal yang gak sesuai rencana kita. Tapi itu hal yang wajar kok. Yakin deh. Misalnya nih, kamu lagi pengen banget jadi bagian dari klub sepak bola di sekolah. Tapi ternyata, meskipun udah usaha keras, hasilnya belum sesuai harapan. Justru malah bikin kamu stres dan gak bahagia. Iya kan? Atau mungkin kamu pengen banget dapetin gadget terbaru. Sampai-sampai kamu rela kerja keras buat nabung dari sekarang. Tapi pas udah dapetin itu, kebahagiaannya cuma sebentar aja. Abis itu ngerasa kosong lagi. Jadi, kadang hal-hal kayak gitu bisa jadi contoh bahwa kebahagiaan yang kita usahain keras banget bisa aja cuma sesaat doang dan gak bikin benar-benar happy dalam jangka panjang. Yang kedua, kamu akan cenderung merasa stres jika kamu tidak dapat mencapai hal tersebut. Kalau kamu maksa-maksa sesuatu, bisa-bisa malah bikin kamu stres sendiri loh. Bayangin aja, kamu terus-terusan kasih beban berat ke diri sendiri. Itu pasti bakal buat pikiran jadi gampang stres dan tubuh lelah terus. Nih, ingat ya, kita manusia punya kekuatan terbatas. Jadi, lebih baik stop maksa-maksa sesuatu, biar hidup gak jadi berat dan gak stres. Ketiga, kamu mungkin akan menggunakan berbagai cara untuk mencapai hal tersebut. Kalau kamu terlalu maksa sesuatu, bisa nih bikin pikiran jadi negatif. Pasti bakal ngelakuin apa aja buat dapetin yang diinginkan. Nah, masalahnya, cara-cara yang dipakai biasanya gak sehat buat diri sendiri dan juga orang lain di sekitarmu. Misalkan, kamu pengen banget dapat nilai bagus di ujian. Sampai-sampai kamu rela nge-cheat biar nilai kamu bagus. Nah, itu kan cara yang gak bener ya. Plus, berdampak negatif buat diri sendiri dan mungkin juga teman-teman kamu yang jujur ngerjain ujian. Atau mungkin kamu pengen banget punya barang mahal. Terus kamu jadi ngerampok dompet sendiri atau bahkan nyolong duit orang tua. Nah, itu juga contoh cara yang gak sehat buat dapetin yang diinginkan. Jadi sebaiknya, kita stop deh dari kebiasaan-kebiasaan kayak gitu. Lebih baik terima kenyataan dengan ikhlas dan usaha yang fair. Biar hidup jadi lebih positif. Yang keempat, kamu akan menjadi seseorang yang sangat keras kepala. Kalau terlalu sering maksa sesuatu, bisa-bisa jadi keras kepala atau kepala batu. Kamu jadi orang yang sulit banget buat nurut. Meskipun keputusan yang diambil ternyata enggak bagus. Nah, jelas dong, ini bisa jadi bumerang buat diri sendiri. Coba deh jadi orang yang lebih fleksibel. Meskipun kadang kenyataannya nggak enak, tapi dengan bersikap lebih realistis, kamu bisa jadi lebih kuat dan kehidupan jadi lebih efektif. Contohnya, bayangin kamu pengen banget ikutan acara olahraga di sekolah. Tapi ternyata, jadwalnya bentrok sama jadwal kursus tambahan yang juga penting. Kamu keras kepala banget dan nekat ikutan acara olahraga tanpa memikirkan konsekuensinya. Akhirnya, kamu malah kelelahan, ketinggalan materi kursus, dan hasilnya nggak sesuai harapan. Atau misalnya, kamu pengen banget beli barang yang lagi hits, tapi ternyata itu nguras kantong kamu. Meskipun nih, teman-teman bilang, mending nunggu diskon atau cari alternatif yang lebih murah, kamu tetap keras kepala beli tanpa mikir panjang. Hasilnya, keuangan jadi berantakan. Intinya, kadang-kadang kita perlu lebih fleksibel dan realistis, supaya keputusan yang diambil benar-benar memberi manfaat dalam jangka panjang. Yang kelima, kamu akan menjadi seseorang yang realistis dalam menjalani hidup. Kamu pernah gak nih jadi orang yang terlalu idealis? Nah, orang-orang kayak gitu suka bermimpi tinggi. Tapi kadang gak nangkep betapa kerasnya kenyataan yang gak selalu sesuai dengan impian mereka.
Kalau kamu juga suka maksa-maksa sesuatu, coba deh stop dan jadi orang yang lebih realistis. Nggak ada salahnya kok berharap, tapi kita juga harus lihat keadaan dengan mata yang lebih jernih. Supaya nggak kaget kalau ternyata hidup gak seindah mimpi. Ya contohnya, bayangin kamu punya mimpi jadi seorang artis terkenal. Tapi nyatanya, untuk mencapai sana, butuh perjuangan dan kesempatan yang mungkin gak selalu ada. Kalau kamu maksa-maksa tanpa ngeliat realita, bisa-bisa kamu bakal kecewa dan gak bisa menikmati momen-momen kecil yang sebenarnya bikin bahagia. Atau mungkin kamu punya ekspektasi tinggi buat kehidupan cinta. Kamu bayangin semuanya bakal kayak di film, happy ending tanpa masalah. Nah, kalau kamu terlalu memaksakan idealisme itu, bisa-bisa kecewa karena kehidupan cinta nyata gak selalu mulus seperti itu. Intinya, dengan bersikap lebih realistis, kamu bisa lebih menghargai setiap langkah dan pencapaian kecil dalam hidup, tanpa harus kecewa karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan pada dasarnya, pesan yang dapat diambil dari pembahasan awal sampai akhir adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara sikap realistis dan pemikiran positif dalam menjalani kehidupan. Terlalu sering memaksakan sesuatu dapat membawa dampak negatif, seperti kebahagiaan yang bersifat sementara, stres, penggunaan metode yang tidak sehat, dan kepala batu. Dengan memahami realita kehidupan dan menerima kenyataan dengan lapang dada, kita dapat menghindari kekecewaan yang berlebihan. Meskipun demikian, menerapkan pikiran positif dan hukum tarik-menarik dapat memberikan dukungan untuk mencapai tujuan tanpa kehilangan semangat dan keyakinan. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bijak, menghargai setiap pencapaian, dan tetap fokus pada tujuan tanpa kehilangan kontak dengan realitas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. See you.